Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Tatal, dan yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Huda, tak lupa juga bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah kajian malam Kamis rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Ta'ala kembali pertemukan kita di masjid yang mulia ini. Kita berharap semoga pertemuan kita dan duduknya kita di masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah selesai membahas hadis ke-15 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf Ad-Damashqi An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16, dan kita akan memberi judul atau tema pada pertemuan malam hari ini dengan tema fikih kemarahan. Kenapa? Fikih kemarahan. Sengkelan. Jadi ada dua kata yang dipakai nih, fikih dan marah, fikih dan jengkel gitu. Bagaimana cara kita jengkel dengan fikih? Fikih itu kan kita memahami, fikih itu kita tahu ada sholat, zakat gitu nih. Kalau kita memahami secara bahasa atau istilah, fikih itu memiliki makna yang luas. Fikih dalam istilahnya ulama fikih, ya ilmu tentang bagaimana cara kita beribadah pada Allah, fikih ibadah. Bagaimana cara kita melakukan muamalah dengan sesama manusia, itu namanya apa? Fikih muamalah. Namun jika kita ingin menerapkan kata fikih yang lebih luas, maka fikih itu mencakup seluruh ajaran Islam. Fikih mencakup seluruh ajaran Islam. Dan kata fikih yang mencakup seluruh ajaran Islam disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, dia akan diberi fikih masalah agama. Ya, jadi dalam hadis ini bukan hanya fikih tentang tata cara wudu, tata cara sholat. Seseorang yang paham bagaimana memanage kemarahan supaya tetap berada di dalam koridor ridhonya Allah, itu juga termasuk dalam nama, dalam fikih. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita ingin lebih mendekatkan. Ternyata di dalam agama Islam itu ada manajemen emosi juga. Ya, ada apa? Manajemen emosi. Ya. Bagaimana cara kita memanage emosi kita supaya tidak keluar dari koridor agama dan ajaran Islam. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala sallallahu alaihi wasallam la taghdab rawahul Bukhari.
Artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya, dia pernah berkata kepada Nabi, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada beliau, ausini, beri aku apa? Wasiat. Jadi Rasulullah bersabda itu bisa jadi ada sebabnya, bisa jadi tidak ada sebab. Adanya sebab bisa juga karena pertanyaan sih dan para sahabat. Dan ada di antara sahabat yang pertanyaannya itu macam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk dengan pengaduan sebuah masalah, ada yang bertanya tentang sebuah definisi, dan di dalam hadis ini redaksinya itu meminta wasiat. Kenapa? Meminta wasiat. Artinya permintaan yang diajukan oleh orang itu adalah sebuah wasiat, bukan sebuah pertanyaan biasa. Paham Bapak Ibu? Jelas nggih? Jadi yang diinginkan oleh orang itu adalah sebuah kalimat yang bisa dijadikan pegangan, sehingga kalau Rasulullah itu enggak ada di sampingku, aku bisa berpegang dengan hal tersebut. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, napa? Aja jengkel, jangan marah. Faraddada miraran, orang itu berulang kali mengulang-ulang permintaannya. Sudah diberi nasihat dan wasiat jangan marah, tanya lagi, beri aku wasiat. Sama juga Rasulullah menjawab apa? La taghdab. Di sini dikatakan faraddada miraran. Miraran berarti dalam meminta wasiatnya itu bukan hanya 1-2 kali, tapi berkali-kali. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menjawab dengan jawaban yang sama. Kenapa Bapak Ibu? La taghdab. Hadis ini riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Hadis sahih. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, para sahabat niku kan termasuk orang yang dan generasi yang paling semangat dalam mencari ilmu. Banyak sekali para sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka alhamdulillah segala puji bagi Allah memiliki jiwa pencari ilmu yang kuat. Seandainya para sahabat itu memiliki mental seperti saya, seperti saya nih, yang malas belajar, itu masya Allah bisa jadi hadis-hadis Nabi nggak sampai kepada kita. Tapi mental para sahabat itu mental yang kuat dalam mencari ilmu. Kena musibah beegin takon maring Kanjeng Nabi. Ada seorang sahabat yang sakit, yang dalam perjalanan sakit kena batu, lalu dia tanya kepada rekan yang sehat, aku oleh udur apa ora? Yang nggak tahu bilang kayaknya orang anak udur, aku kudu mandi seperti mandi orang biasa, orang sakit. Ya udah mandi, habis itu meninggal dunia. Setelah itu terjadi lapor kepada Nabi, dening ora takon, ya kan? Iya lalai, akhirnya menghilangkan nyawa. Gitu. Nah, hal ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat dalam mencari mencari ilmu. Bahkan kalau hitung Bapak Ibu, ada sahabat-sahabat yang dikategorikan dengan sahabat-sahabat yang Abu Hurairah sahabat paling tinggi dalam menghafal hadis, terus Aisyah, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Mereka bertingkat-tingkat dari sisi penghafalan hadisnya. Baik, kemudian Bapak Ibu, di dalam hadis ini sahabat itu mengatakan apa? Ausini. Kenapa ausini? Wasiatilah aku, berilah aku wasiat. Dan sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, sahabat ini meminta sebuah jawaban yang bukan jawaban biasa, tapi sebuah wasiat. Dan beliau Rasulullah SAW pun
memberi sebuah jawaban yang sifatnya sangat penting sehingga bisa dijadikan pegangan. Nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi wasiat dengan kata-kata apa? La taghdab. Jangan marah. Bukankah di dalam Al-Qur'an wasiat di dalam Al-Qur'an itu bukan jangan marah? Kenapa wasiat di dalam Al-Qur'an? Apa? Betul. Nun sewu niki kula ngombet piyambakan nggih. Bismillah. Di dalam surat An-Nisa ayat 131 di situ tertulis sebuah wasiat. Ya. Wasiat yang sifatnya wasiat yang kekal. Dalam arti dari dulu wasiat itu sudah disampaikan sebelum diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat tersebut? Wasiat tersebut disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 131, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab min qablikum, sebelum kalian, sebelum orang Islam. Sudah sejak dahulu ini wasiatnya sudah ada. Wa iyyakum, dan wasiat ini juga diberikan kepada kalian. Ya. Berarti wasiatnya wasiat yang sama sejak zaman dahulu sampai saat ini, wasiatnya masih sama. Apa wasiat itu? Anittaqullah. Wasiat tersebut adalah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat atau wasiat takwa juga merupakan perkara penting. Laras buatan? Laras. Sampai-sampai di dalam khutbah itu harus ada wasiat takwa. Meskipun setelah berwasiat ketakwaan, pembicaraan khotib beda. Ya. Misalkan pertama pembicaraannya memberi wasiat tentang ketakwaan, setelahnya memberi nasihat tentang kesabaran. Ada kan nggih? Sering nggih? Yang sering khutbah paham insyaallah ya. Tapi takwa itu harus ada di dalam wasiat setiap khutbah. Khatibnya harus menyampaikan wasiat takwa, makmumnya harus, ini ada khatib nih. Khatib wajibnya berbicara tentang takwa. Berarti makmum harus apa? Niki nek Jumat sih ngapa sih betul? Ya. Kalau khatib menyampaikan berbicara tentang takwa, makmumnya harus mendengar wasiat takwa. Kan begitu nggih? Mboten ngantuk. Ngantuk itu bukan rukun Jumatan. Tapi tetap ada nih ya. Ya. Jadi setiap Jumat itu ada wasiat takwa. Khatibnya wajib menyampaikan ketakwaan, makmumnya wajib mendengarkan tentang takwa. Nah, kenapa kok di dalam hadis ini Rasulullah tidak menyampaikan wasiat apa? Takwa. Tapi yang disebutkan apa? La taghdab, aja jengkel. Gitu nggih. Nah, di sini Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata para ulama memberi penjelasan tentang hal ini, bahwa wasiat itu tidak harus bersifat atau memiliki redaksi takwa. Dan kata mereka para ulama, wasiat paling afdol adalah wasiat yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Wasiat paling afdol adalah wasiat apa? Wasiat yang paling cocok dengan kebutuhan seseorang. Contoh, ada orang laki-laki belum mampu nikah lagi, tapi semangat nikah tambah nikah. Iya. Tanya kepada
kita, Tat gimana ya Tat? Kan itu sunnah ya. Katanya menghidupkan sunnah itu dapat pahala besar ya. Tapi kita tahu keadaannya. Wong anu nuwun sewu bocah siji tok be urengan entong-entong. Iya. Kadang BSI kesusahan gitu nih. Apakah kita mengatakan, oh iya itu sunnah, bagus menghidupkan sunnah? Kan tidak boleh. Kita katakan bersabar, sebutkan dalil-dalil tanggung jawab tentang seorang suami. Berarti nasihat untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga adalah wasiat paling cocok untuk orang tersebut. Nah, Rasulullah SAW memandang bahwa orang itu sedang butuh nasihat supaya tidak marah. Tapi mohon jangan dipahami wasiat jangan marah ini itu khusus untuk orang itu. Karena setiap kita pasti punya sifat apa? Marah. Dan kata para ulama, menjaga marah itu adalah aslu kulli khairin. Pondasi seluruh kebaikan. Baik. Nah, kita akan mulai masuk pada definisi marah. Marah, kata para ulama, adalah ghulyanu dammil qalbi li iradatil intiqam. Marah itu adalah bergejolaknya hati. Artinya apa? Umum, panas ya. Di iradatil intiqam. Yang dengan gemulaknya hati ini dia ingin meluapkan emosinya itu. Itu yang namanya apa? Marah. Ya. Disebutkan di dalam kitab Ad-Durrur Saniyah, wa huwa jamratun. Dan emosi adalah jamrah. Ya. Jamrah itu semacam bola api. Ya. Yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam, yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Ya. Baik, ini definisi marah yang ditujukan kepada hadis ini. Nanti kita bicara ada kalanya marah itu diperlukan, sehingga kita menunjukkan apa? Kekuatan. Ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan tadi disebutkan dalam hadis orang itu bilangnya sahabat yang meriwayatkan bilangnya faraddada miraran. Orang itu berulang-ulang meminta wasiat dan Rasulullah berulang-ulang memberi wasiat yang sama. Wasiatnya ajuk dan berulang-ulang. Kira-kira ada maksudnya buat Bapak Ibu? Ada. Maksud dari berulang-ulangnya nasihat Nabi kepada orang tersebut adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga kemarahan. Betapa pentingnya apa? Mengendalikan emosi. Nah, di sini sudah kita keluar nih, fikih marahnya sudah keluar. Jadi kalau kita katakan fikih marah, judulnya fikih marah, bab 1 fadlu ya, kemuliaan dan keutamaan memendam emosi ya. Karena penting menjaga emosi itu sifatnya apa? Penting. Baik, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Tapi kita perlu pahami marah di dalam agama Islam itu ada marah yang sifatnya tercela, ada marah yang sifatnya terpuji. Marah yang dilarang adalah marah yang disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadis ini memberi wasiat kepada orang itu supaya jangan marah, yaitu marah dalam arti yang negatif. Marah dalam arti yang apa? Negatif. Baik. Atau bisa kita katakan kalau kita sedang terpancing emosi bukan karena agama. Bukan karena apa? Agama. Marah itu tiba-tiba muncul atau ada sebabnya Bapak Ibu? Ijik-ijik gelak. Kenapa mungkin? Itu kayaknya kalau seperti itu orang yang madan sehat nih. Madan nih. Tiba-tiba marah kan nggak mungkin nih. Pasti ada sebabnya.
Nah, Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah, adalah jangan marah dengan alasan yang bukan karena syariat Islam. Contoh, anaknya diperintah tuku rokok ora gelem, marah. Ini karena agama apa mboten? Lo kan berbuat berbakti kepada orang tua kan, gitu. Itu dalilnya akhirnya. Ya udah, yang lainnya, seperti apa ya? Tadi lagi sholat mati lampu, emosi langsung. Ya. Ini kan masalah dunia, masalah apa? Masalah pencahayaan saja. Itu pun karena di luar kendali kita, gitu kan? Walah tuh, bayar-bayar kok mati lampu gitu. Ya marah kepada siapa ini? Gitu nggih, Masya Allah. Jadi kita, kata Nabi itu, jangan marah untuk sesuatu yang bersifat dunia. STY dipecat dari PSSI. Bapak-bapak tahu? Napa mboten ngertos? Ngertos ya? Nggih. Masya Allah. Gara-gara itu senegara emosi. Nah, itu kan bukan marah yang karena Allah, marah karena bal-balan, gitu nggih. Iya, ini enggak ada alasan syar'inya. Maka marah karena STY dipecat dari PSSI itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. STY napa mboten usah dipikirkan. Baik. Tapi di sini Bapak Ibu, ada marah yang sifatnya diharuskan atau marah karena napa? Agama. Diperbolehkan. Bahkan kadang bersifat wajib. Dan marah karena Allah ini merupakan salah satu akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, pernah berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau. Rasulullah tidak pernah marah karena urusan dirinya beliau. Urusan pribadi Rasulullah tidak marah. Dan kata Aisyah, kecuali jika ada batasan syariat Allah yang dilanggar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi ada saatnya kita marah, ada saatnya kita menahan emosi. Manakala kita dengar ada komika itu stand up comedy, menjadikan olok-olok Nabi Muhammad SAW sebagai objek bercandaan dan menginjak-injak harga diri beliau. Akhlak baik kita bukan mengatakan wah toleransi apa telur asin. Toleransi kan ini kan lah fanatik teman Rasulullah kok udah enggak marah kok. Harusnya kita apa? Marah. Rasulullah diinjak-injak berarti agama Islam juga diinjak-injak. Coba Bapak Ibu hitung berapa kali kita marah karena anak kita enggak sholat. Berapa kali Bapak Ibu? Alhamdulillah banyak nih. Mereka mantan kata nih berkali-kali. Anaknya orang tahu gelem salat emosi, boleh ndak apa-apa. Tapi tetap napa? Menjaga batasan. Umur 6 tahun aja langsung digebuki. Jangankan digebuki diperintah urung. Kapan seorang anak diberi perintah untuk sholat? Umur 7 tahun. Lah umur 6 tahun ngapa? Diberi contoh, bangun rasa cinta, bangun pengenalan kepada Allah. Kalau sudah umur 7 tahun terbangun mental keimanannya, diperintah gampang. Jangan langsung belum apa-apa diwarai sholat orang tahu, diceritakan tentang keagungan Allah orang tahu, diceritakan tentang kisah-kisah orang yang taat orang tahu. Umur 7 tahun, ayo sholat. Lu sholatnya priwe Pak? Yang pokoknya sholat. Orang belum sholat napa? Bener. Umur 7 tahun diperintah, baru umur 10 tahun apa?
Ora gelem dipukul. Dipukulnya be ora karo balok kayu. Dipukulnya itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak ridho dengan apa? Dengan kelakuannya itu. Contoh sorban ya, sorban dia apa? Disenggol bae. Bocah priwe jane ayo salat. Kados niki tok cukup. Ya, mboten ngangge apa? Biasanya ngangge apa? Saya belum pernah alhamdulillah karena anak saya 3 tahun. Kali napa biasanya? Kadang karo sapu yuk gabung sapu kan, wah masya Allah. Ini kan kira-kira sebet gitu kan, tatoan langsung. Ya. Ini juga tidak boleh ya. Kalau saat kita marah karena anak kita belum mau sholat, kita pun harus memberi tahu kepadanya kita marah dengan kemarahannya terbatas. Memukul boleh pada umur 10 tahun, tapi pukulannya hanya menunjukkan bahwa kita itu tidak ridho kalau anak kita sedang tidak sholat. Dan tidak boleh memukul apa? Wajah. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada akhlak. Marah itu wajib apabila langgaran atau apabila syariat dilanggar. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan wajib napa? Wajib. Wajib bagi seorang mukmin untuk menjadikan keinginan nafsunya terbatas pada apa yang dihalalkan oleh Allah. Nafsunya terbatas pada apa yang dihalalkan oleh Allah. Kita punya nafsu mboten Bapak Ibu? Banyak. Kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat sehingga kita nggak punya nafsu. Banyak nafsu kita, nafsu makan, nafsu nonton bola, nafsu emosi, marah dan seterusnya. Nah, kata Imam Ibnu Rajab, menjaga batasan nafsu itu hukumnya wajib. Yang ini bisa termasuk niat baik yang akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Jadi dalam diri kita itu ada peluang pahala, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Dan wajib baginya untuk menjadikan kemarahannya dalam rangka menolak gangguan dalam agama yang dirasakan oleh dirinya dan orang lain. Ya. Mafhumnya di sini Bapak Ibu. Manakala kita merasa terganggu dengan agama, dengan hal-hal yang mengganggu agama kita harus napa? Marah. Ya, nuwun sewu. Kadang kan ujian di kota itu besarnya. Alun-alun an acara sebelah ngulone ana Masjid Agung. Ya. Kalau kita sholat di situ ada konser, masya Allah. Kalau orang yang katanya toleransi sehingga hawa nafsunya hilang, apa diumbar malah ya, diumbar. Ketika sholat tenang saja. Padahal keadaan yang demikian itu adalah peluang pahala supaya kita boleh marah. Tunjukkan bahwa kita nggak suka. Gimana caranya? Ora usah deleng lagi anak konser ganggu sholat Jumat, yang ganggu sholat nggak usah nonton. Baik. Serta dalam rangka menghukum atau mencela orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman-Nya. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 14 dan 15 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qatiluhum, perangilah mereka. Niki kan perang niku ngangge emosi napa dengan baik hati. Emosi nggak mungkin baik hati. Nuwun sewu, tekan jelas lah. Ini mungkin. Ini pakai emosi kan? Perang dengan emosi. Perang emosi karena Allah. Perangilah mereka, yu'adzibhumullah biaidikum, ya, biaidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah di dalam ayat 15, wa yudhib ghaidha qulubihim, dan menghilangkan ghaidh, yaitu kemarahan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman zaman Nabi itu marah manakala batasan syariat dilanggar. Baik. Sini jadi kita memahami ada marah yang dilarang. Marah yang dilarang ini adalah marah yang bukan karena syariat, yang disebutkan dalam hadis Nabi ini, la taghdab
Dan ada marah yang bersifat apa? Wajib, ya, yaitu manakala syariat dilanggar. Baik, kita masuk ke makna la taghdab. Wasiat Nabi la taghdab mengandung dua perkara penting yang harus kita lakukan. Jadi kata-kata la taghdab itu mengandung dua perintah. Perintah yang pertama, jangan mendekati sebab-sebab kemarahan. Yang pertama apa? Jangan mendekati sebab-sebab kemarahan. Entah bersifat lahiriah maupun batiniah. Bersifat lahiriah menjauhi perkara-perkara yang kalau kira-kira kita masuk ke sana kita jadi emosi. Atau batiniah dengan cara manakala ada sebab yang membuat kita marah, kita akhlaki keadaan tersebut dengan akhlak yang baik. Baik. Kemudian perintah yang kedua dalam la taghdab adalah tidak melakukan perbuatan yang mengekspresikan kemarahan. Yang kedua apa? Tidak melakukan hal-hal yang mengekspresikan kemarahan. Terlalu dawang ya. Atau kita ringkas saja, jangan tunjukkan emosi. Nggih. Jangan tunjukkan emosi. Kita punya emosi betul Bapak Ibu? Banyak ya. Kita punya emosi. Tapi jangan tunjukkan emosi itu. Misalkan gini, kita kan punya emosi ya. Tapi apa yang di hati kita kan kadang muncul di mana? Muka. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Apa ini kalau sebatas muka ketemu wonge apa? Lagi emosi. Maksud daripada la taghdab ini adalah jangan berkata-kata dengan perkataan yang apa? Melahirkan keemosian atau berbuat. Jadi emosi itu dilahirkan atau dinyatakan dengan perkataan maupun perbuatan. Perkataan, maaf, kalau kepada orang emosinya dengan mengucap kata-kata yang enggak baik, mengolok-olok, mengejek-ejek, maaf, metu apa? Kebun binatang. Itu enggak boleh. Atau dengan perbuatan, tangan, nganu, ya, sikil, dupak gitu dan seterusnya. Ya. Atau tangan banting panci. Ibu-ibu terus mboten? Terus ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sini misalnya. Ya. Jadi la taghdab itu yang pertama artinya jangan dekati sebab yang membuat marah. Yang kedua jangan tunjukkan emosi. Nah. Kemudian kembali kepada fakta Bapak Ibu, bahwa kita itu kan manusia yang punya nafsu. Larus boten? Betul. Ada ndak di antara kita yang selama hidup ini ndak pernah merasakan kemarahan? Ada ndak? Ndak ada nih. Nah, lalu bagaimana syariat yang memberi jalan kepada kita supaya apa? Supaya kita tetap bisa mengendalikan emosi kita. Paling tidak Bapak Ibu, ada beberapa cara supaya kita bisa mengendalikan emosi kita. Dan ini karena waktunya sudah 33 menit, kemungkinan tinggal 14 menit lagi, agak dipercepat nih. Yang pertama, mengingat pahala menahan marah. Yang pertama apa? Mengingat keutamaan pahala marah. Yang kedua, mengingat akibat buruk meluapkan amarah, meluapkan emosi. Dan yang ketiga, beramal dengan amalan yang bisa menghilangkan amarah. Yang pertama apa? Mengingat pahala besar menahan marah. Yang kedua, mengingat akibat buruk kalau marah itu terluapkan. Yang ketiga, beramal dengan amalan-amalan yang bisa membuat amarah kita hilang. Yang pertama adalah mengingat keutamaan menahan amarah. Satu saja dalilnya nggih. Di dalam surat Ali Imran ayat 134.
Surat apa? Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ orang-orang yang menahan amarah akan mendapatkan cintanya Allah taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik keadaan lapang maupun sempit, serta menahan diri dari kemarahan serta memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan satu lagi nih, di dalam sebuah hadis, orang yang marah itu ada orang yang bisa menahan diri dari amarah adalah orang yang kuat. Orang yang apa? Kuat. Lebih kuat dari pegulat. Orang yang ototnya itu kencang-kencang. Kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat bukanlah dia yang pandai bergulat. Bapak Ibu, meskipun nggak punya otot, nek kira-kira dus lempang langsung gigal. Kalau kenapa? Kepaduk langsung apa? Gawah. Nggak punya otot. Itu bisa jadi orang yang dinilai kuat di sisi Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Namun orang kuat adalah dia yang bisa menahan jiwa manakala sedang marah. Itu orang kuat. Baik, ini yang pertama. Jadi pahala menahan amarah itu adalah yang pertama, dia dicintai Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, dan bentuk ihsan adalah menahan amarah. Yang kedua, menahan amarah bukti bahwa dirinya adalah orang yang kuat di sisi Allah. Dan yang ketiga, orang yang menahan amarah bisa mendapatkan pahala yang tak terbatas jumlahnya, karena masuk dalam kategori sabar. Sementara sabar itu pahalanya tidak terbatas. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, usaha supaya kita bisa menahan emosi adalah mengingat akibat buruk meluapkan emosi. Kadang orang itu kalau marah niku nuwun sewu nggih. Maaf, akalnya itu seperti napa? Ihlak, hilang. Ya, matane abang, raine macicil, abang raine apa? Merah menyala gitu. Nggih, cengkelan, terus irunge gitu. Itu kalau sudah meluapkan emosinya, wah masya Allah. Apa maning nek nyekel sapu. Itu masya Allah. Apapun hancur, ya. Apapun hancur. Meja kontal, piring pecah, TV bolong, gendeng pada ambrol. Iya. Iya. Ini kalau sudah seperti itu bahaya. Ya. Tapi juga bahaya juga kalau kita apa? Kita tahan kan gitu ya. Soalnya nanti disebutkan caranya bagaimana, aktivitas supaya meluapkan emosi, bagaimana supaya kita sehat. Diceritakan oleh seorang syekh, itu Syekh Atiyah Salim. Beliau pernah bercerita dan tertulis di dalam syarah Arba'un Nawawiyah. Di antara guru Syekh Atiyah bercerita sebuah pengalaman, Bapak Ibu. Gurunya itu berjalan dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu ketika jalan dengan gurunya Syekh tadi, ya, kemudian kita sebut gurunya ini dengan ucapan Syekh. Ada seorang Syekh berjalan dengan seorang laki-laki. Ketika jalan, orang laki-laki itu golek cerita karo emosi. Ini kan kita katakannya karo mucu-mucu. Ya, golek cerita kowe masya Allah buket karo napa emosi ketenan. Kalau disebutkan di dalam hadisnya itu sampai ablagh, ya, sampai napa? Bukan hadis, kisahnya itu ablagh, sampai pada puncak emosi. Dinasihatkan oleh Syekh, jangan seperti itu, as-sabru jamil. Jangan seperti itu, nanti ada gantinya, kesabaran itu indah. Tapi apa? Orang itu tetap emosi terus. Kulit itu lambu lagi emosi itu tetap panik terus. Iya.
Terus pada suatu ketika ini Bapak Ibu, ketika sedang jalan, dia akan nyebrang bersama Syekh, dia akan nyebrang. Ketika sudah sepi, tidak ada mobil, orang itu sama Syekh, orang itu dengan Syekh sedang nyebrang. Di tengah jalan tiba-tiba orang laki-laki tadi ya Bapak Ibu. Orang laki-laki tadi itu langsung, entar dulu, tolong sabar. Tuntun aku. Loh, Syekh kan bingung. Loh, kenapa sih kan gitu nggih? Aja kene lah, bercanda lah, ayo jalan ada mobil kok. Tolong aku, tuntun aku. Dengan kemudian Syekh itu melihat matanya, ternyata ada kelainan. Dituntunlah orang itu sampai ke seberang. Kemudian dia berkata, si orang lagi tadi kepada gurunya Syekh Atiyah, dia mengatakan, wallah demi Allah uqsimu billah, aku bersumpah dengan Allah, aku nggak bisa lihatmu, aku nggak bisa melihat. Setelah itu kan panik nih, panik, dibawalah dengan segera ke rumah sakit. Di rumah sakit diperiksa oleh dokter, dan ternyata setelah diperiksa oleh dokter, si dokter menemukan kornea. Ngerti kornea? Kornea itu kan kayak ada semacam rambut nih. Ternyata kornea itu buluhnya di situ telah putus. Lalu dokternya ini tanya kepada gurunya Syekh Atiyah, ini kenapa ini kok bisa kayak gini? Coba ceritakan tadi kejadian apa. Terus diceritakan lah Bapak Ibu. Golek cerita karo emosi meledak wis dinasihati ora gelem meneng, tiba-tiba di tengah jalan seperti ini, Dok. Ya. Apakah emosi ketika bercerita dia ablah al-qaul, berkatanya itu sampai puncaknya? Iya ya dokter, betul. Terus disebutkan, oh orang ini karena emosinya tadi cuma sekedar apa? Cerita, membuat kornea matanya itu terputus sehingga tidak bisa melihat. Dan ini kisah nyata. Senajan nggak ada peluapan emosi, mung cerita tok balik meriang. Jadi ini yang kedua, yaitu apa? Mengingat-ingat bahwa meluapkan emosi bisa berpengaruh pada lahiriah kita. Ini baru akibat kepada dirinya sendiri. Kalau seperti yang tadi kami sebutkan, matanya abang, raine jemembrang, gawa sapu, seumah ambruk, semua ambruk. Kira-kira yang rugi siapa? Dirinya sendiri dan juga keluarganya, kan begitu nggih? Nah, biasanya orang sudah meluapkan emosi, rampung demi apa? Demi ngajuk, menyesal. Penyesalan selalu berada di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Begitu nggih? Leres kan? Makanya kan emosi termasuk saya. Ya saya juga kalau ngadepi anak kelas 1, paham guru-guru kelas 1 SD. Kan kepriwe ana sing siji pengen dadi Superman, siji dadi Ultraman kan gitu nggih. Oh ya Allah. Kalau cerita ini juga nasihat penting kepada saya, dan ini saya yang harus mengamalkan terlebih dahulu. Kita Bapak Ibu harus menahan diri supaya aja ngasih gelar. Oke, kita kelalin dengan pahala-pahala, tapi mikir kesehatan. Cepat tua. Iya, sudah ya. Cepat tua katanya. Kenapa ya Pak? Mbah. Ya kayaknya itu bukti kayaknya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, supaya emosi kita bisa tertahan adalah dengan mengamalkan amalan-amalan sehingga amarah kita hilang. Amalan yang pertama adalah ta'awud. Napa? Ta'awud apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ada dua orang lagi bertengkar, berselisih. Salah satunya mencela yang lainnya. Ya. Rasulullah tahu keadaan dua orang ini, dan Rasulullah mengatakan, aku tahu satu kalimat, kalau seandainya dia mengucapkannya, pasti dia akan hilang emosinya. Kalimat itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ketika ditanyakan, "Krungu sabda Nabi miki?" Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laki-laki yang emosi ini justru apa? Emang aku gemblung apa? Kayak gitu. Diamalkan boten. Jadi amalan yang bisa kita lakukan supaya emosi kita hilang adalah berta'awud. Ta'awud kalih caci maki akehan pundi. Caci maki gitu nggih. Kalih a'udzubillahi minasyaitonirrajim kathah pundi? Ayo, akeh ndi? Akeh ceritane kan? Akeh ceritanya ya.
A'udzubillah kan wis pahalane gede, emosine hilang. Baik, yang pertama mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amalan yang kedua berwudu. Napa? Berwudu. Ya. Kata Nabi SAW, innal ghadaba minasyaiton. Marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan syaitan diciptakan dari neraka. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'. Dan api itu dihilangkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Dan jika kamu sedang marah, berwudulah. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud As-Sijistiyani rahimahullah, Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawudnya. Meskipun hadis ini dikatakan hadis yang dhaif oleh Syekh Bandar bin Nafi Al-Abdali. Ya. Yang kedua berwudu. Yang ketiga ini yang paling minimal, ya, yaitu ketika kita sedang menahan amarah, diam. Napa? Meneng gitu Bapak Ibu. Meneng bisa aja ngomong apa-apa, aja gerak. Saya sedang buatan emosi gitu. Ya. Jadi kalau kita sedang emosi itu, antum baik. Sambil apa tadi? Tawud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pun tawudnya pun jangan sampai dititipi emosi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya pada baik. Tawudnya santai Tawudnya santai tapi meresapi gitu loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah kalau bentongnya pada baik. Baik. Yang ketiga diam. Kenapa? Yang ketiga diam. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dhaif dinilai oleh Syekh Badr bin Nafi'. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian marah maka diamlah. Ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nun sewu saya tambah boleh waktunya. Ampun gelang nggih. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan ini juga merupakan obat termanjur bagi amarah, yaitu diam. Ya. Karena amarah kebanyakan muncul dengan keadaan berupa perkataan yang bisa membuat menyesal, atau perbuatan entah berbuat celaan atau banyak keburukan lainnya. Ya, baik. Sekalian kita beramal menahan amarah, oke? Oke, yang ketiga diam. Yang keempat merubah posisi badan. Merubah apa? Posisi badan. Ketika sedang marah, duduk, jangan berdiri. Tapi apa? Turun. Atau ketika marahnya sedang emosi lagi berdiri, duduk. Kalau duduk tidur, tapi jangan tidur langsung di sini, nanti juga emosi juga. Pindah posisi ke masjid apa kemana gitu. Nah, dalilnya Bapak Ibu adalah sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ingat, marah itu bagaikan bara api di hati manusia. Tidakkah kalian perhatikan merahnya mata seorang ketika marah dan tampak tonjolan di uratnya? Biasanya kelihatan kan nggih? Ototnya keton kabeh nggih, kencang. Barang siapa yang merasakan sesuatu darinya berupa kemarahan, hendaklah dia menempel pada tanah, alias napa? Duduk. Nah, kenapa kok kita diperintahkan seperti itu? Ya, ternyata ada hikmahnya Bapak Ibu. Disebutkan oleh Ibnul Athir dalam kitab Jami'ul Usul, maknanya bahwa orang yang berdiri dia punya kesempatan dan peluang untuk bergerak dan meluapkan emosinya secara bebas. Ini kan jaglung kan gerak tangan gampang, gerak kaki gampang. Ketika duduk, gerak kaki hilang kan orang bisa dupak. Ketika tidur apalagi. Maka salah satu sunnah ketika marah adalah apa? Merubah posisi duduk. Baik. Apakah ada yang lainnya? Ada. Salah satu obatnya adalah berpindah tempat.
Kalau bapak-bapak lagi bunek, nuwun sewu ibu-ibu mohon pahami nggih, ibu-ibu mohon pahami. Ya, ini rekamannya juga saya nanti serahkan ke istri, ibu-ibu pahami. Ya. Kalau bapak-bapak lagi kepengen pergi, mungkin sedang ada masalah, kan kebanyakan kalau bapak-bapak itu ada masalah mending apa? Disimpan sendiri nggih, daripada keluarga ikut memikirkan gitu nggih. Kadang bapak-bapak itu kepengen membuang emosi. Pergilah mereka dari keluar rumah ya, daripada nanti di rumah emosi melakukan hal-hal yang negatif ya. Dan salah satu obatnya adalah dengan berpindah tempat. Baik, ini saja Bapak Ibu materi kita pada hari ini. Kesimpulannya, kata Nabi, kita tidak boleh marah. Marah dalam artian apa? Negatif. Boleh tidak kita marah karena Allah? Boleh, bahkan wajib. Salah satu bagaimana cara kita menahan amarah? Yang pertama mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa? Ingat pahalanya besar menahan amarah. Ingat akibat buruk kalau emosi diluapkan. Kemudian amalan yang bisa dilakukan ta'awud, berwudu, kemudian apa? Pindah tempat atau pindah gerak badannya. Baik, itu saja yang